Nah, guys, kalau kalian cari saham bank yang punya dividen yang menarik dan juga valuasi masih oke atau murah, nah mungkin kalian sudah mulai harus melirik yang namanya salah satu bank mid cap, yakni Bank OCBC NISP atau dengan kode saham NISP. Nah, dulunya bank ini sempat puasa bagi dividen selama 17 tahun. Nah, itu dulu ya teman-teman. Tapi sekarang mereka udah kembali royal untuk bagi dividen kepada investor. Nah, kira-kira gimana nih prospek dividen dan juga investasi sahamnya untuk tahun 2025 ini? Apakah bisa lebih menarik dari BBCA? Nah, yuk kita bahas dalam video lengkap berikut ini. Oke, kita bakal bahas sejarah dan tren dividen NISP. Nah, dulunya teman-teman NISP ini sempat rajin bagi dividen antara tahun 99 sampai 2004. Namun kemudian teman-teman dia puasa hingga 17 tahun gitu ya. Dari 2004 sampai 2021 mereka itu puasa bagi dividen. Nah, jadi setelahnya dalam 3 tahun terakhir teman-teman, nah jadi 2022 hingga 2024, NISP ini kembali konsisten membagikan dividen. Nah, jadi gitu. Kemudian teman-teman, fakta menariknya tahun 2023 dividen yield-nya ini mencapai 6,9% dan salah satu yang tertinggi di sektor perbankan. Dan di tahun 2024 ada potensi yield-nya ini 6,35% dengan dividen per saham itu atau DPS atau naik sekitar 17% atau double digit dari tahun sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, kalian nih tim dividen investing atau bukan nih? Nah, kalau iya, maka saham NISP ini layak nih untuk kalian masukkan dalam watchlist kalian. Tapi apakah cukup menarik jika kita bandingkan dengan BBCA nantinya? Nah, mari kita bahas teman-teman. Nah, secara kinerja keuangan sebenarnya teman-teman, kalau kita lihat, ini analisanya ya teman-teman, jadi laba NISP ini sebenarnya melonjak 19% secara year on year. Nah, jadi laba bersihnya itu 4,9 triliun. Pendapatan bunga dan syariah ini hingga 11,04 triliun atau tumbuh double digit yakni 11% secara year on year. Nah, terjadi penurunan pada beban pencadangan dari sebelumnya 1,13 triliun di 2023 menjadi hanya 152 miliar di 2024. Dan pertumbuhan kredit dan likuiditas ini tergolong stabil, teman-teman. Nah, kreditnya itu tumbuh 11% secara year on year dan kasa rasio itu dana murah, teman-teman, 55,3%. Jadi masih dalam zona aman gitu ya, teman-teman ya. Sedangkan loan to deposit rasionya atau LDR-nya, teman-teman, rasionya itu 81,9%. Nah, ini masih longgar gitu ya dibanding tahun lalu 83,8%. Nah, itu kan maksimalnya kalau di perbankan ini 90%, teman-teman ya. Dan kalau kita boleh tarik semacam benang merah, teman-teman, meskipun memang suku bunga tetap tinggi di 2024 dan ini menjadi tantangan di lembaga perbankan, namun NISP berhasil mempertahankan pertumbuhan laba dan juga efisiensi dari segi bisnis. Nah, kira-kira bisa jadi pilihan menarik nih buat investasi jangka panjang. Dan menurut saya teman-teman ini layak untuk kita cermati karena secara data historis teman-teman, nih kalau kita bandingkan gitu ya, secara growth, kemudian laba bersih, kemudian penyaluran kredit, antara kedua bank ini sebenarnya mirip-mirip gitu lah ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi ini cukup menarik untuk kita cermati lebih lanjut. Apakah saham ini bisa menjadi the next BBCA berikutnya? Nah, jadi gitu teman-teman. Nah, berikutnya apakah NISP ini bisa jadi the next BCA killer? Nah, gitu ya. Nah, ini saya sempat bahas di video saya sebelumnya, teman-teman. Teman-teman boleh saksikan di link yang saya cantumkan di atas. Nah, jadi NISP ini teman-teman katanya ini bisa jadi BBCA killer gitu ya. Tapi apakah benar demikian? Nah jadi kalau kita perhatikan sebenarnya teman-teman, kita compare gitu ya datanya. Nah, ini saya coba tunjukkan. Tadi sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa NISP ini secara yield dividen ini lebih unggul. Nah, buat kalian yang cari cuan dari dividen, jadi NISP ini sebenarnya jauh lebih unggul daripada atau lebih menarik gitu ya, tepatnya daripada BBCA. Nah, bandingkan teman-teman, NISP ini 6,35 dan BCA itu 2,82%. Nah,
memang BBCA lebih efisien dan stabil. Jadi kasanya tinggi, kemudian net interest margin-nya juga lebih besar. Jadi cocok untuk kita mau yang hold long term atau jangka panjang dengan pertumbuhan yang stabil. Nah, teman-teman, jadi gitu. Sedangkan untuk valuasi, kalau untuk valuasi gitu ya, kita ngomongin soal valuasi, ya NISP ini masih lebih murah. Jadi kalau kita lihat PBV-nya, nah, price to book value itu perbankan cocok. Nah, NISP ini 0,75 kali dan bandingkan BBCA 4,44 kali atau 4 kalinya, 44 kali, 4 kali lebih besar gitu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk valuasi NISP ini ada upside potensial itu ya yang lebih besar dibandingkan dengan BBCA, karena ya BBCA ini tentu saja dihargai sudah sangat mahal. Dan kalau mau cari yang lebih murah tapi mirip gitu ya, nih NISP sebenarnya bisa menjadi pilihan. Dan strategi investasinya kalau kalian cari dividen, teman-teman, ini dividen tinggi dan juga harga saham lagi murah, ya NISP ini bisa jadi pilihan yang menarik. Itu kalau menurut saya pribadi gitu, teman-teman ya. Kemudian kalau cari stabilitas dan juga growth dalam jangka panjang, ya tentu saja BBCA ya tetap menjadi primadona atau rajanya itu ya BBCA gitu ya. Atau teman-teman mau diversifikasi. Jadi saya juga kalau menurut saya pribadi ini dua-duanya juga oke gitu ya. Jadi untuk diversifikasi ya kenapa nggak kita coba dua-duanya gitu ya. Nah, jadi menurut saya itu, jadi kalian di mana nih teman-teman? Apakah dari ulasan ini kalian tim NISP, tim BBCA, atau kalian dua-duanya nih yang mau kalian borong? Jadi boleh teman-teman share di kolom komentar ya kalau ada kesempatan untuk menonton ini lebih lanjut di sini. Jadi dapat saya simpulkan bahwa NISP ini pendapat saya pribadi, teman-teman. Nah, jadi NISP ini sebenarnya masih layak untuk kita koleksi, terutama untuk mencari dividen dengan yield di atas 6%. Atau bisa dibilang ini dividen yield-nya masih menarik. Nah, jadi gitu, teman-teman. Yang berikutnya, kalau secara kinerja keuangan ini masih solid. Nah, aset dan kreditnya itu tumbuh double digit. Jarang-jarang kan kita lihat di saat ekonomi resesi seperti ini atau ekonomi sedang seret, dia masih tumbuh double digit. Kemudian untuk valuasi itu jauh lebih murah dibandingkan dengan BBCA. Tetapi apakah bisa menyusul BBCA? Nah, itu yang menjadi pertanyaan dan menurut saya pribadi tentu akan sangat jauh ya kalau kita bandingkan. Tetapi paling tidak ini versi yang light gitu ya, versi mininya untuk BBCA. Jadi apakah kalian lebih tertarik nih untuk membeli saham NISP dan juga BBCA atau malah keduanya nih, teman-teman? Nah, jadi kalau saya pribadi secara mid cap sebenarnya untuk papan menengah atau bisa dibilang lapis ketiganya BBCA, sebenarnya kalau menurut saya ini cocok untuk jadi incaran, tapi ini bukan pom-pom, teman-teman ya. Saya juga bukan influencer yang berpengaruh, dan kalau kalian suka dengan saham NISP ya kalian silahkan ulik sendiri, cari informasinya lebih lengkap. Kalau dari saya tadi itu menurut saya itu cocok untuk kita koleksi secara jangka menengah. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like dan subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan update-update terbaru soal saham maupun investasi. Oke? Kita ketemu di video berikutnya. Happy investing, teman-teman.